Woi, siapa tuh? Halo? Halo tamu jagat, kembali lagi di Jagat Mistis dan hari ini gue Bo dan bersama tim Jagat Mistis kita akan penelusuran indoor. Di penelusuran di mana? Ada si bapak yang viral satu ini yang udah FWP, udah sering udah sering FWP, kosannya terutama FWP banget, udah sampai ngebawa lu ke Brownies. Kemana aja sih? Ya mana-mana. TV lah ya, kemana-mana. Iya, dikit lah. Gila. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Mama, aku masuk TV, mama gitu kayak. Masuk Jagat Mistis. Kalau nggak salah, lu minggu depan udah mau pindah dari kosan ini. Iya, 2 minggu lagi lah. 2 minggu. Jadi sekitar. bisa dibilang ini adalah momen-momen terakhir dan bisa jadi kita adalah kreator terakhir yang datang ke kosan lo. Dan hari ini tim Jagat Mistis datang dengan tujuan mencoba untuk menggali lebih dalam. Karena kalau yang gue lihat-lihat dari kemarin belum ada nih yang menggali dari sudut pandang supranatural. Betul. Mungkin ada, tapi kayaknya yang YouTube belum ya? Belum. Belum. Nah, kita akan coba lebih dalam lagi bersama dukun culture kita nanti. Ada Hidai, tapi nanti dia masuknya karena lagi megang kamera, bro. Say hi dulu ke kamera. Nah, tapi sebelum itu gue pengen room tour dulu nih. Oke. Bro Rizky. Tempat atau titik-titik mana aja biasanya lu kena gangguan ini? Sebenarnya ini kan kita di ruang tamu. Kita di ruang tamu, ini tuh kayak hampir semuanya deh, di kamar, di dapur. Nah, kebetulan ini kan kita di ruang tamu. Di ruang tamu pun banyak banget beberapa gangguan, kayak barang paling sering itu gerak di daerah sini. Daerah sini, terus di kaca. Nah, menurut gue yang paling serem banget adalah gue pernah sengaja naruh tepung di sini. Terus gue tungguin 4 hari pakai CCTV. Itu sampai ke atas sini. Ini sengaja satu jejak nggak gue hapus, nggak gue pegang sama sekali. Itu kenapa lu ituin tepung, bro? Kenapa Karena itu? sebelumnya jalan-jalan gerak. Jadi gue taruh aja di situ. Bener kena. Udah kayak paranormal activity. Iya kan yang idenya dari situ. Gitu. Anjir, dan itu benar. Bener. Dan itu banyak footage-nya ya. Nanti akan kita Banyak. kasih footage dari Bro Rizky. Betul. Oke. Oke, ini satu. Terus mana lagi? Ini dari jendela lu bilang ada orang ngintip suka aja gitu. ada putih-putih, ada pernah kayak api dzz, gitu. Kalau Api? nggak ada yang kebakaran, iya. Di sini ya? Iya. Oke. Barang kayak banyak deh gerak, ada 20 lebih loh video barang gerak ada. Video barang gerak. Tuh apa aja biasanya barang gerak, bro? Iya, kayak bangku gede, terus sepatu, botol, macem-macem sih. Botol nih, botol kayak gini-gini yang ada di Iya, kulkas. kayak gitu-gitu. Tas yang gede-gede. Tas yang gede-gede pun juga digerakin. Iya, pernah juga lampu. Lampu tuh kayak gini. Lampu kayak gimana, bro? Lampu tuh kayak ini agak-agak diem dulu. Zzz. Waktu itu sama Anjir. salah satu TikToker sama Putri Erika. Putri Erika, iya. Yes. Putri Erika, kapan kita collab? Tapi ini Lagi sibuk. ruang dapur, Ini ruang dapur tamu ya? tuh nggak ada apa-apa ya sama lantai atas. Oke, kita coba ke sini dulu kali ya depan ya. Ini sumpah kosannya gede banget, jadi kita agak jauh jalannya. 1 jam kemudian. Oke, ini dari sini mau kemana dulu, bro? Kamar mandi dulu apa? Oke, kamar mandi juga banyak. Ada yang pernah berdiri di sini.
Sini masuk bro. Oke. Dan yang paling aneh adalah yang meninggalkan jejak kaki gede. Banget itu. Oh itu ya. Sekarang udah agak sedikit memudar tapi dulu lebih wow. Iya. Sekitar setahunan. Oke. Pernah juga lagi pup. Coba lagi Dai. Masuk. Lo ngambil lagi Dai. Nah. Yang mana? Itu tuh. Oh iya. Kelihatan. Sampai ke atas kok. Iya, baru gue mau bilang, ini sampai atas ya? Iya. Ini maling pun juga nggak mungkin lewat sini sih bro. Secara logika ya? Iya. Mikirnya kuli, cuman kan ini adanya pas gue tinggal di sini. Oke. Oke, Bapak Iki. Sekarang kita ke pintu viral. Oke. Ini pintu viral karena sering masuk di FYP lo dan video-video lo di TikTok. Banyak yang mondar-mandir, itu jelas banget kelihatan di kaca. Sebenarnya ini kaca bisa aja gue tutup, cuman gue ngerasa kayak sempit banget, claustrophobia gue kalau di itu. Pernah ada sekali, itu tuh gue keluar, itu ada mbak-mbak lagi duduk. Pas gue ke dalam, iya situ tuh. Lo lagi keluar? Di sana? Iya, di situ lagi duduk tuh. Terus gue balik lagi ngambil HP, pas ngambil mau dorong pintunya, ini pintu ada yang dorong tangan. Duk. Ternyata ngebekas. Anjay. Tuh guys. Ini hitam-hitam ini ya? Iya, padahal tangannya putih, anehnya itu. Ini ada sidik jarinya ya? Iya, sedetail itu. Lu sempet ngerekam nggak tapi? Enggak. Oh, enggak. Gila ini banyak kejadian apa sih jatuhnya tuh kalau kayak gini nih yang ngegerakin benda, poltergeist, bener-bener. Lu gokil sih. Tuh. Kalau di kamar lu sendiri lebih aman? Enggak aman juga, banyak. Gue pernah sekali naro CCTV di situ, kayak pengen tahu aja gue kalau tidur tuh gimana. Soalnya gue ngerasa nggak enak. Oh, lu suka ngerekam lu diri lu lagi pas lagi tidur? Gaya apa gitu ya? Anjing kayak gitu. Kayak gitu. Itu gue lagi tidur, ada yang mainin selimut. Oke, nah sekarang udah di kasur nih bro. Kalau di kasur, sebenarnya ini adalah tempat gangguan yang paling pol menurut gue ya. Karena ketika lu lagi istirahat, biasanya pertahanan lu tuh lebih rendah iya. biasanya gitu. Ya tapi gue ngerasa di sini paling aman, cuman minim gangguan kayak lagi tidur, terus di itu pernah kebangun ada kepala muka di sini. Anjing seriusan? Iya di sini. Kepala nembus. Mukanya bentuknya kayak gimana bro? Cewek aja senyum. Cewek senyum. Nah, yang paling serem itu dari semuanya yang paling serem adalah gue ngelihat bentuk gue sendiri itu di pojok situ, bener-bener baju, celana di pojokan situ ya? Enggak, baju di pojokan pintu. Oh di pojokan pintu. Ya di dalam kamar. Iya. Baju, celana semuanya sama, cuman matanya tatapannya kosong ngelihat ke situ. Kemana? Itu ke kaca? Iya, dan gue masih setengah sadar lah gitu. Akhirnya apa yang bikin gue sadar adalah badannya kebakar. Badannya dia? Badan gua. Di sini? Nggak menyerupai gua. Lama-lama kebakar dia? Iya, nggak lama-lama langsung drrrr. Itu langsung kayak lompat gua di sini. Lompatnya gimana, coba praktekin? Iya, situ sih. Oke. Dulu kerja di sini apa di? Iya, main laptop, kerja di sini sih, bikin konten di sini. Bikin konten di situ. Saat lu kerja lu ada pengalaman nggak kalau lu sering digangguin? Ada beberapa kali. Jadi bayangan di kaca putih. Ngek gitu. Padahal pintu lu tutup ya? Enggak, di sini ya. Gue duduk di sini. Sorry, gue duduk di sini. Kamera di sini. Ini di sini putih-putihnya. Oh, anjir gangguan lu banyak banget. Banget. Dan ini udah berapa tahun sih lu tinggal di? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. 2 tahun kurang lah. Mau 2 tahun lah ya? Iya. Wow. Kenapa nggak lu genapin aja 2 tahun? Ya, enggak deh, makasih. Udah stres ya di sini. Iya. Apa sudah tidak FVP lagi? AIDS. Oke, ini ruangan terakhir. Ini menurut gua ini adalah ruangan yang paling paling enak, nyaman buat lu beristirahat sebenarnya. Oke. Nggak tahu kalau dari looks ya. Iya. Karena lebih bagus bro, ya nggak bro? Iya, di atas. Tapi kalau kayak gini omongannya yang biasanya nggak enak dijajakan. Iya, itu yang paling atas paling kuat lantai ya? atas paling parah. Paling parah malah. Karena beberapa konten kreator pun itu cuma tahan sejam. Itu paling lama itu Putri Erika sejam. Gila. Gua
gue tuh orangnya nggak sensitif ya bro ya. Gue nggak sensitif, tapi gue baru masuk rumah lu, gue udah ngerasain pusing di sebelah kiri. Itu jarang banget gue pusing. Dan semua tim, nggak lu semua doang. tim, betul, semua tim. Oke, kita lihat nanti di lantai atas. Yuk kita ke lantai atas bro ya. Oke. Oke guys, kita ke atas nih, ke lantai yang paling horor. Karena megang Bisa nggak? tripod jadi agak sulit ya guys. Gue ngeri banget ini orang. Kaki. Ih, Susah ya. tadi bisa. Maklum bapak udah tua. Ayo lagi. Nah, madep ke sini pantatnya ituin. Oh iya. Wow, paling rapi sih ini tempatnya. Orang baru dirapihin, manggil jasa. Wah, penampakan. Ada dukun culture. Gak masuk. Oh, ada lampunya. Ada dong. Bentar, nyalain dulu. Oke, kita sekarang udah berada di lantai 2 ya, Pak ya. Betul, Mezanin. Kalau mau lihat tuh, ini udah ada tim-tim kita nih. Oh, di sini. Ya, ini katanya adalah tempat titik di mana yang paling wow. Betul. Paling wow. Emang sih, beberapa tim gua ngerasa baru masuk udah langsung pusing. Nah, di sini ada yang lo mau ceritain dulu nggak? Kejadian-kejadiannya ada apa aja yang di sini, Pak? Kalau kejadian itu mungkin gua ngerasa sumbernya dari sini ya. Pertama, tahu dari kan bawah itu kamar gua. Bawah kamar gua selalu ada yang Oh, gitu. nggak mungkin juga sih ya. Iya. Lu sendirian kan tinggal di sini Kira kan? kucing kan, cuman kan kucing kan plafon ya atas. Ini kan ruangan dari situ. Terus saya suara-suara rame dari sini. Gitu sih. Suara ramenya tuh kayak gimana? Kayaknya kayak suara orang ngobrol aja. Kalau nggak ada yang nyanyi, ada yang ketawa. Iya. Nyanyinya lagu apa? Waktu itu tuh ada lagu Inggris gitu. Kalau nggak salah, pokoknya kayak Somewhere Over the Rainbow. Itu gue pernah videoin. Ini suaranya dari sini. Ya kayak gitu lah pokoknya. Oke. Wow, terus lu bilang ada cakaran juga di situ ya? Cakaran banyak di situ. Dan lu nggak melihat kucing kan? Enggak. Dan itu yang paling parah sih. Nanti ya kita coba, ada footage-nya kok nanti. Iya. Gitu. Wow, cakaran-cakaran Dari sini. Oke, kita akan coba ngobrol panjang di sini kali ya. Boleh. Kita akan coba ngobrol panjang di sini dan kita akan coba menelaah nih sebenarnya ada apa di sini dan apa yang dilihat dari sudut pandang supranatural. Kita langsung panggil aja nih. Oke, ada passwordnya Pak Apa tuh? untuk manggil dukun culture. Apa tuh? Jadi passwordnya itu adalah panggil aku dukun culture. Hey, panggil aku dukun culture. Dukun culture. Halo semuanya, kembali lagi dengan Dukun Culture. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Enggak gitu, Pak. Kembali lagi. Kok ala ya? Iya, iya. Jadi komentator bola. Bentar, Oke, kita Apa? set posisi dulu. Oke. Sekarang udah formasi ada dukun culture kita. Kalau nggak salah Daya, lu sempat kesini juga kan sebelumnya ya? Ya, gue sempat nginep di rumah Iki. Betul. Terus sebelum gue nginep di sini, ada teman kita juga ya. Iya, Ajak kita ngobrol-ngobrol Aca. bertiga di sini. Iki sambil live TikTok. Dan itu juga ada cerita yang Wow. wow. Bikin gua aja yang setiap hari ngelihat setan kaget. Karena di bawah sini, di pinggir sini, tiba-tiba ada kepala. Itu jelas banget. Solid. Iya. Lu ngeliat juga? Ngelihat semuanya ngelihat. Tiga-tiganya ngelihat. Taca yang nggak sensitif aja juga ngeliat. Dia ngeliat. Taca sensitif sih. Iya. Tapi nggak separah kalian Iya, berdua. Betul. Iya. Oke. Gokil banget. Dan jadi ya udah teman-teman mungkin udah banyak tahu cerita tentang Iki gimana Iya, di podcast pengalamannya mana-mana di sini. Cuman yang gue lihat dari sisi supranatural, gue juga sempet nyerita ya kan, Iya. Iki itu diproyeksikan untuk diambil sukmanya Oh. sama si sosok
yang dari Ya, tempat dia yang lama. nyala petingginya. Betul. Oh, tapi mungkin kalau ada yang belum nonton ya, lu tuh sebenarnya nih pindah ke sini kan 1,5 tahun yang lalu. Yes. Lu dari Jogja ya sebelumnya. Iya. Itu kos-kosan lu dulu. Oh enggak. Oh, iya. Gue kira suara apa? Suara kaki dia. Nah, terus dari situ emang pusatnya dari sana apa awalnya? Pusatnya di situ. Itu literally parah. Kenapa sih? Lu bisa jelasin sedikit nggak tentang Ceritain kejadian dulu lu di aja. Jogja? Sebenarnya gue ngekos 4 tahun di situ. Itu 4 tahun ya kalau ada gangguan gitu-gitu biasa aja. Beberapa kali dan teman-teman yang lain juga digangguin lah kayak gitu. Cuman parahnya itu setelah pas pandemi. Pas pandemi itu gue sendirian. Dari situlah mulai teror yang nggak masuk akal. Banyak banget dokumentasi segala macamnya. Terus akhirnya gue pindah ke Jakarta, kerja Jakarta, tinggal sama kakak pun digangguin. Sampai akhirnya gue tinggal di sini dan makin parah. Dan ternyata bukan tempatnya, Tapi elunya guanya yang gitu. diincar ya, Pak? Diincar. Kenapa emang ada something apa sih, Pak? Sama Iki dia wangi sukmanya atau emang tulang wangi apa apaan? Sebenarnya awalnya Iki hanya orang yang Ngekos di situ doang. ngekos, terus emang dari bawaan badannya, gue lihat dari segi aura, dari segi energi, yaitu emang mudah mengundang sosok-sosok atau entitas-entitas astral. Dia wangi gitu, tulang wangi. Tulang wangi. Cuman lama kelamaan berjalannya waktu di situ, ini tuh ada ulah dari petinggi makhluk yang di situ. Oke. Melihat Iki itu mudah sekali dikejar lah, mudah sekali diteror gitu. Makanya sampai ada interaksi melalui benda-benda, melalui suara-suara, bahkan Nampakin. Iki aja ketika ada temennya yang gue inget di kamar mandi tuh lu nggak kelihatan. Iya, itu si sosok di Jogja. itulah yang nutup dan kebawa sampai ke kontrakan kakaknya sampai sini. Jadi misalkan nih, kan Iki mau pindah 2 minggu lagi. Ya. Itu akan ngikut terus tuh. Mudah-mudahan intensitasnya nggak sebesar Sekarang. di kontrakan kakak sama di sini. Oke. Tapi paling besar tuh di sini menurut lo intensitasnya. Kalau dibilang intensitas ya pas ngekos di Jogja. Oh, itu lebih besar lagi intensitasnya. Itu lebih Gila lagi. lebih gila. Non-stop. Di sini gangguan juga. Cuman kan gue masih kerja, masih keluar. Jadi ya masih ya udah aja lah gitu. Kalau waktu zaman dulu karena lu ngekos dan lu kuliah, pandemi juga jadi ya di kos aja. Jadi itu bener-bener wow gitu. Keras. Pertanyaan selanjutnya, Dai. Dari semua gangguan-gangguan tadi, lu bilang juga kan pertama kali pusatnya di sini nih, Ya. di lantai ini. Emang ada apa dengan lantai ini? Si cewek hitam tuh kan berubah-ubah terus ya mukanya ya. Oh, jadi ada, tunggu, kalau kayak gitu pertanyaannya gue ganti. Oke, boleh. Menurut lu, entitasnya tuh ada berapa aja nih yang, berapa banyak yang memang gangguin Iki? Kalau Yang lu lihat? dominan tuh gue pernah bilang Iki 4. Itu yang ikut dari Jogja kan, Jogja yang ada diutus. yang pocong udah itu udah coklat keiteman, udah ini banget karena emang itu digunakan untuk media pengiriman, entah itu santet, entah itu guna-guna atau lain-lain. Nah, yang kedua itu cewek yang tinggi, rambutnya aneh banget. Anehnya tuh gimana, Ikal? Ya berantakan, Iya. tapi kayak ngegumpel gitu. Nah, Iya lagi. betul kan? Betul. Nah, yang ketiga itu ada anak kecil. Anak kecilnya tuh Agak Kayak Toshio kayak itu, cacat. beda? Nggak kayak. ya nggak lengkap lah. Dia apa? Gimana ya? Jadi dia ruko, kayak ruko, tapi kaki sama ini nyambung. Ya gitu. Tangan sama kaki nyambung. Jadi jalannya gini. Itu yang jejak di tepung Iya itu kayaknya. anak kecil. Betul. Kayaknya. Dan lu ngerasa juga nggak? Waktu pertama kali gue datang ke sini, gue udah diketawain sama anak kecil itu. Apaan? Ketawanya gimana? Aneh. Iya kayak badut kali Iya. ya. Bukan ketawa biasa. Itu berapa kali aku denger. Jadi yang ketawa tuh bukan cuma yang cewek yang tinggi tadi. Iya. Nah, yang terakhir yang kayak genderuwo.
Cuman nggak cuman 4 itu doang. Ya, masih Kadang banyak. ada yang dateng cuman untuk neror, udah pergi. Sering. Karena tertarik sama hawanya dia Iya, Itu dan kurang itu tahu diperintah sama yang petinggi di Jogja itu. dari Jogja. Kenapa nih dari tadi celeng-celeng there's something. Mereka Karena ini kita ngobrolin gini, mereka datang. mereka bukan datang. Apa? Mereka kayak kalau mau war atau perang, ayo boleh. Mereka udah ancang-ancang kayak melakukan sesuatu yang mungkin nanti nggak tahu jadi. Boleh sih kalau ada silakan. interaksi. Yuk, bisa yuk. Biar masuk konten yuk. Aduh, Baru aja diomongin langsung. nggak tau ini teknis. Gua nggak tahu ada ini di sini. Lu yakin apa? Gimik ini gimik. Dukun gimik. Oke, kalau nggak salah di daerah situ kan ya, dekat-dekat sana kan. Kalau kecilnya lagi di samping juga tuh, di sebelah kameramen Ini kita. entitas ini sangat solid, Bapak. Serius, sangat solid. Mochi kreatif kita. Tapi gue pengen tahu juga setelah gua nginep di sini, ada kejadian baru nggak sih, Ki? Banyak. Apa tuh, Ki? Lebih intens, kayak gua di kamar tarik-tarik selimut. Selimut ditarik. Itu siapa? Si bocil. Nggak tahu. Gue masih yakin yang cewek ini sih yang tetap ngisengin lo terus. Iya, tapi setelah Mas Hidayat, jadi kan sempat Mas Hidayat itu masukin dia. Dan Mediumisasi sebelumnya itu emang ya beberapa kali doang, kayak ada enggak. Nah ini setelah Mas Hidayat masukin dia, lebih intens Iya. muncul. Karena dia tahu nggak sih kayak, oh keberadaan kita akhirnya dia sadar. Nggak lebih ke, gue kan menantang mereka waktu itu ya. Iya. Tapi gue nggak bener-bener apa ya. Karena gue nanya juga ke Iki, ini mau diselesain langsung atau jangan? Iki bilang jangan. Karena Iya, takut. banyak lah, panjang lah, nanti takut terjadi yang lebih parah. Nah di situ kenapa mereka mengganggu sangat intens, sangat parah? Karena mereka kayak tetep aja lu udah bawa temen, gue bisa tetep bikin lu tambah stres. karena yang diserang tuh yang dia sendiri yang bilang kan, mentalnya dulu, baru kalau bisa, kalau udah dapat momennya, sukmanya Iki yang diambil gitu. Salah strategi sih dia. Semakin intens malah menurut Jadi gue. kasih tahu dong, ntar tahu strateginya. Nah, kalau kata gue sih bukannya semakin semakin mentalnya drop ya. Tapi kan lumayan nambahin banyak PP. Tapi banyak banget yang kayak Support jadinya kan. iya enggak, banyak yang kayak masa sih beneran apa enggak kayak gitu-gitu. Itu sih take it as fun aja ya. Cuman kalau menurut gua itu emang real gitu semuanya. Dan gue bisa Sebagai dukun verify- culture, nah itu dia. Gue pengen lu ngevalidasi ini real apa gimmick-gimmick dia doang. Oke, gini gue merasa awalnya tuh mana mungkin bisa terus-terusan. Ya kan? Mungkin pengalamannya dari Jogja, terus di sini hanya mungkin kebetulan. Gue mikirnya gitu. Tapi ini beneran sumpah. Ketika gue pertama kali melangkahkan kaki ke kontrakan ini, gue bilang anjing ini bener. Karena sekeras itu energinya, perilaku si entitasnya kayak gitu. Terus pesan dari mereka juga jelas mau ngapain. Tujuannya jelas mau ngapain. Dan gitu. Banyak banget yang beberapa kali yang bisa gitu, yang beberapa kali udah pernah penelusuran di mana, di rumah kosong mana, gedung mana. Itu nggak ada apa-apanya sama pas kesini. Kenapa Dai mereka bisa sesolid itu memberikan sebuah gangguan-gangguan? Karena menurut gue jarang loh gangguan sampai poltergeist tuh, tandanya mereka energinya kuat. Sangat kuat. Jadi di kosan itu tuh, di kosan ini? Enggak, yang sebelumnya. Yang di Jogja. Okay. Setelah gue sedikit scanning waktu itu, emang di situ adalah salah satu portal. Dan selain portal itu juga salah satu gerbang untuk mereka berkembang biak. Jadi pasukannya tuh bisa disebut setiap hari tuh semakin banyak. Nah, yang si entitas-entitas tinggi ini, entitas yang levelnya tinggi lah. Iya, tinggi dan punya energi sangat keras ini, itu emang dipergunakan untuk untuk hal yang nggak baik. Hal yang bikin orang
celaka iya, bikin orang kena mentalnya iya, dan ada sesuatu rahasia membuat si yang level tinggi ini apa disebutnya? Tertarik ya? Bukan tertarik, menambah Intensitas. kekuatan. Kekuatan. Dan korbannya tuh gue yakin nggak cuma Nggak aku Iki. doang, iya. Semua yang ngekos di situ pasti ada yang mengalami hal yang sama. Gitu. Soalnya sempat beberapa juga nanya ke teman-teman kan, dan emang ada pengalamannya juga. Bahkan ada waktu itu salah satu teman kakak tingkat lah yang pernah ngekos di situ. Itu udah tahun 2010-an ke sana yang ngekos itu di podcast juga. Pernah ada di podcast. Menceritakan POV dan dia. lebih ngeri juga, kayak jam 2 pagi di balkon ada anak kecil main sepeda, hilang. Anjay. Kayak gitu. Iya. Tapi ya tujuannya si itu ya itulah ya, petingginya itu ya, mencari sebuah power energi lagi kalau kayak gitu ya. Oke lah. Nah, selain itu apa lagi Ki yang lu rasain lagi Ki setelah mungkin dari si Hidayah datengin yang baru-baru Ki? Gangguan-gangguan. Ya nampakin Pak lebih berisik, lebih. Itu yang pocong lu kasih lihat foto gue itu baru-baru ini apa? Oh, itu udah lama banget. Udah lama. Udah tahun lalu. Tapi gila lu pocong Solid. solid banget loh di foto. Itu jarang ya bro ya? Nah gini, dan gua ngerasa tadi juga Iki sempat penasaran ya, lihat-lihat terus ke kanan kiri. Di kameramen di Edwin, di kamera ini nih, itu dari tembok keluar ada kayak siluet kepala gitu, kayak leaning di kepala Edwin. Iya. Tapi gua lagi ngomong serius, anjir, kata gue itu apaan? Nah sekarang posisinya mereka ada di mana aja deh? Posisi mereka di belakang Mochi, Di belakang sana. di belakang kamera utama kita. Mereka mendengarkan doang bro. Mereka malah kayak mengolok-ngolok Iki sih. Apa yang mereka olok? Iya. Gua kayak nyoba Lu komunikasi, ngajak temen lagi. bawa temen, kamu bawa temen gunanya apa gitu. Biar viral. Tapi ini yang cewek ini mudah tersinggung ternyata ya. Iya. Nah dari keempat sosok tadi, Dai, gue belum nanya mana sosok yang paling kuat menurut Sebenarnya yang paling kuat si Genderuwo, tapi dia Diem. dia mantau terus, nunggu momen yang untuk ngambil sukmanya Oh, Iki. dia critical moment ya? Betul, tapi yang dijadiin untuk menyerang pionnya tuh si cewek ini. Cewek dan anak kecil sih. Yang satunya lagi si pocong Si itu. pocong ini cuma malah untuk mental. cuman dia pengen memperlihatkan eksistensi secara solid, terus sama perasaan ngambil energi positif dari Iki. Dan itu kan lu sering drowning banget, jadinya stres, Iya. jadinya banyak pikiran. Iya lagi. Pertanyaan gue kenapa Ki lu nggak mau kelarin ini semua Ki? Kenapa nggak Kenapa mau? lu nggak mau kelarin ini semua? Kan 2 minggu lagi kelar pindah. Ya kalau lu pindah tetap mereka ikut? Kita tanya aja nanti ya. Kita tanya aja langsung. Oh, oke. Nanti ya. Gimana? Udah ada? Kita masuk ke segmen mediumisasi apa? Lu masih mau ngasih tahu sesuatu dulu nggak ada? Tapi ini yang paling bikin ganggu lu selama baru-baru ini aja apa? Karena gua ada curiga sesuatu nih. Mereka punya rencana baru atau apa gua nggak ngerti. Oh, itu yang lu rasain? Ya. Apa Ki? Terus jadi semenjak gua udah packing mau beberes lah, itu tuh bener-bener kayak barang di depan mata tuh lebih sering Gerak. Maksudnya? Iya. Oh, gerak. Iya, suara lebih sering. Kenapa? Enggak, maksudnya kayak keren banget gitu. Iya, suara lebih sering, dan yang paling aneh ya ninggalin beberapa jejak. Iya. Sama Jadi jejak mistis dong. Ganti nama channel YouTube jejak aja bang. mistis. Nah, lu jangan kerasukan dulu, belum selesai. Lu ngomongnya. Bentar Pak, gua nahan. Oh lu nahan, gue kira lu jangan kerasukan dulu. Dia kan kadang-kadang langsung. Iya. Kan bangsat, gue kaget cok. Iya bener. Tapi ini hawanya udah aneh banget. Udah. Gua kayak aku di dari mual. 2 dimensi gitu. Sengaja diacak-acak ya. Iya. Jadi aura kalau dimensi mereka kan, kalau gua astral projection tuh kalau di warna tuh kayak warna sepia, warna senja sore gitu. Nah sekarang tuh kayak di atas sini gua. Jadi mata gua tuh ngeliatnya itu kayak Hitam. Apa?
garis yang untuk ini dimensi mereka. Oh, udah portal ya? Iya, kayak Jadi ada yang bilang semakin lama gua tinggal di sini, itu udah nyatu portal sama kosan Jogja. Dan beberapa temen kosan gua, temen kosan, temen yang main di Jogja itu tinggal nginep atau main ke sini, itu udah ngerasa vibes-nya kosan sana. Anehnya. Bau, vibes, feeling-nya. Jadi makin berasa vibes. Iya, itu anehnya. Padahal gue udah nyetel diffuser, pewangi itu 4, 5. Tetep, ini kos Jogja. sama aja gitu ya. Iya, anehnya. Enak dong liburan gratis mulu tiap hari di Jogja. Beda, Pak. Enggak gitu ya. Dan bahkan gue denger juga cerita, entah ini bisa dihubungkan atau enggak, lu aja bisa sampai kehilangan barang kesayangan lu, motor lu buat kerja tuh, itu dibikin tambah stres nggak sih sama mereka? Iya, itu Pertanyaan gue tuh motor pas hilang itu ulah juga bukan? Apa cuma ya? Enggak, itu sial. itu emang Tapi- maling aja kan. Tapi ada yang bilang, aku ngerasa itu pakai sesuatu. Betul. Jadi itu kayaknya emang mereka ya, Malingnya. bukan malingnya. Bukan yang di Pakai sini. sesuatu. Oh. Jadi emang kayak udah diincer, dan anehnya tuh semua sekontrakan ngantuk. Ngantuk Oh, dan mungkin tidur. lengannya di sini di depan. Iya. Dan lucunya adalah token baru diisi 2-3 hari yang lalu lah, gede. Jadi nggak mungkin harusnya saat itu mati. Pas jam 2-an mati, gelap. Karena gue udah tidur kan kayak ya udah aja kan. Ya udah. Lanjut aja tidur, nggak Tanggung nggak ngantuk mungkin. gitu ya. Iya. Itu gelap, makanya bisa keambil karena gelap juga. Gitu. Ini walau alam ya, cuman aneh kebetulan. Tapi kejadian motor hilang itu menjadi sebuah boostingan untuk buat dia makin stres. Iya. Oh, oke. Karena Menarik ya. pas hilang tuh, gua rasa Apa sih? mereka nggak keganggunya makin. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa waktu gue diganggu yang lebih parah-parah banget. Itu pertama waktu gue tahun kemarin dibegal. Iya. Yang waktu cerita dibegal sama ini pas motor hilang. Motor. Iya, karena Setelah emang itu- langsung down banget kan, kayak ngerasa wah, hancur sehancur-hancurnya. Iya. Makin hancur makin inget banget gue baru balik dari kantor polisi sama kakak ipar gue gitu. Ini gue tidur di sini sendiri, tidur siang, geruduk di Suaranya. sini siang. Itu gue lagi nggak mau diganggu. Itu gue baru buat kehilangan. Ini udah berisik asli. Dan FYI, ketika gua nginep di sini kan Rizky paginya kerja kan. Gua tuh di sini sampai siang, Pak. Itu yang dia sebutin semua, gua ngalamin. Tapi gua anehnya di sini tuh mereka bisa kayak invisible gitu, Pak. Suara doang. Seaktif Pas itu. dicari, Nggak ada. mana nggak ada, anjir. Seaktif itu. Gua nantang juga mereka Iya. kayak, anjir gua dipermainkan. Iya, maksudnya gue yang sensitif di tempat terbengkalai gitu kan ngeliat ya, ada beberapa feeling. Tapi di sini enggak. Gue kayak buta di sini, Iya. menunggu mereka untuk Menggerayani dar-der dar-der. aja. Iya. Jadi gue nggak ada kesempatan untuk Defense. siap gitu. Ah, iya. Iya. Tapi itu kan yang diincar sama mereka, mental lu dirusak. Kok bisa gitu? Jadi gue bukannya takut, malah kesel di sini sendiri kan. Iya kan? Nggak ada orang banget, sendiri. Gue cari ke atas, gue naik ke sini, nggak ada. Gue cari ke kamar mandi, nggak ada, Pak. Kalau bisa dibilang ini makhluk-makhluknya tuh yang jago-jago, yang udah Udah veteran lah. iya, Iya. dibilang veteran juga enggak, tapi bisa gitu Iya, loh. gue yakin bisa karena untuk mereka dikasih makan terus sih sama si petingginya. Yang di Jogja. Iya. Dikasih apa yang mereka mau, jadi mereka nyerangnya makin denger banget. gak sih tadi Dari ada, tadi, iya. ada suara ngauman? Gitu. Di bukan sana ngomong. ya. Iya. Mungkin Apa suara heksos? Apa suara? enggak. Enggak sih. Terus gue tadi gue ngelewat yang ngeliat yang sekelebat gitu. Kenapa, Pak? Petingginya notice. Nggak tahu. Kayaknya Oke, kita masih harus ngobrol dulu atau gimana, Pak? Tergantung lu. Lu gimana? Kayaknya ada mending yang mau jelasin dulu nggak? ngobrol dulu deh sama Ngobrol yang dulu ini. deh. Mediumisasi ya? Oke, Mediumisasi. ya udah siap. Mm-mm. Mampus.
Lu tantang aja ya, jangan kayak kemarin. Jangan takut. Gue waktu itu nantang nggak berani. Nggak nantang lagi. Hai. Oke guys, kita masuk ke media sesi. Halo. Kamu ngikutin saya dari Jogja? Kamu tinggal di sini? Emang saya bolehin kamu tinggal di sini? Ini sosok yang mana? Kunti. Atau tanya-tanya. Oh, rambutnya bagus ya? Rambutnya bagus ya? Kamu ngapain gangguin saya terus? Kenapa? Kenapa? Siapa yang nyuruh kamu? Pak Bos ya? Harus buat kamu celaka. Celaka. Celakanya dalam bentuk apa nih? Saya sholat, saya ibadah. Gak mungkin bisa kamu buat saya celaka. Saya tidak takut. Apa yang bikin kamu takut? Saya bentar lagi pindah, kamu tidak akan bisa apa-apain saya. Oh iya. Saya ganti. Oh, jadi kamu akan ikut terus-terusan di mana Kiki berada? Saya tidak bisa jawab. Tergantung perintah. Oke. Siapa? Apa tujuannya kamu? Kamu pengen ngambil apa dari Kiki? Ngebuat dia stres? Kamu pengen ngambil sukmanya? Harus dibawa. Dia harus dibawa. Dibawa kemana? Apa yang spesial dari Kiki? Iya, kenapa kamu mau sukma saya? Masih belum menikah dan masih segar. Oh. Keluarin dong, mual banget aku. Air maninya masih nikmat ya? Enggak, karena itu makanan mereka. Ya betul. Itu makanan kamu. Saya bisa lebih kuat. Dijanjikan gitu. Dijanjikan lebih kuat. Kamu biasanya berada di mana? Saya berkeliling. Berkeliling. Ih, Kamu ngapain aja biasanya? Ih. Kamu ngapain sih? Muka kamu kenapa? ya kamu nggak akan tinggal di sini lagi. Setelah ini, kamu nggak akan bisa tinggal di sini lagi. Kamu tidak akan bisa dekat dengan saya lagi. Bisa bilang Muka kamu jelek. Kamu nggak mau berpenampilan lebih cantik? Udah keluarin deh, masih deh keluarin. Ya, mual. Baunya anjir. Dai. Anjay. Itu gila. Anjing panas langsung gua, panas banget sumpah. Dai itu apa Dai? Serem. Itu yang cewek yang itu, Yang itu baju yang hitam. penampakan rambutnya itu kelihatan. Kita kasih teman sparring aja gimana? Mau? Kasih indah. Iya, teman sparring. Indah. Lu Inti yang di kantor. Tahu. Tapi kalau Indah tinggal di sini gimana? Ya, Nah, dia- jagain lu. Dia baik. Tapi dia serem juga. Iya juga. Dia serem banget. Tapi nggak apa-apa, kenalin aja dulu. Pokoknya serem banget. Kenalin nama ini nih. Kalau itu kan masih ketutup rambut Si Indah ya. mau nggak main-main ke sini? Coba. Ini kuntilanak versus kuntilanak. Gue tahu lagi, gue kenal. Lu udah pernah ke Udah, kantor pernah base, kan? ngobrol. Iya. Halo. Enggak, belum. Dia masuk. Kok bisa? Halo, Indah, ketemu lagi. Kamu gimana nih di sini? Indah, thank you loh sebelumnya udah datang ke sini. Jauh nggak? Tidak, saya ikut Hidai. Oh, ikut Hidai. Iya, saya harus baik-baik. Itu tadi gue yang sendiri. Oh, baik-baik. Oh iya, Ninda, di sini ada yang ganggu teman aku, Ninda. Ya, itu jelek sekali. Buruk. Dia mau ngapain teman aku sih, Nda? Kalau kamu lihat,
Oh. Disuruh itu yang jauh itu tuh. Oh, yang jauh itu. Itu. Oh, dia tahu. Indah lebih pengen tinggal di sana apa di sini? Saya bisa suruh mereka diam di sini. Bisa dibawa aja nggak Indah mereka yang di sini ke sana? Ke base Oga banget. Jangan ke rumah kita, Indah. Nanti hubungi. Siap Indah. Ini belum Bisa. Bisa apa-apa. tidak apa-apa. Hidai bisa membantu itu. Oke. Siap. Saya harus baik kata Hidai. Betul. Jangan seperti kemarin. Emang kemarin kamu kenapa, Ida? Kemarin saya katanya menyeramkan. Iya sih. Iya. Iya. Biarkan saja, jangan takut. Tapi kamu sama mereka kekuatan mana, Indah? Tidak ada apa-apanya itu. Tapi kok mereka bisa menggerakkan benda gangguin teman saya sih sampai segitu jelasnya? Ya kan diperintah. Oh. Jadi powernya makin kuat ya dikasih makan ya, Indah ya? Yang kayak gitu-gitu dikasih makannya apa, Indah? Kamu tahu nggak? Darah? Darah iya, sesaji iya. Oh, semuanya. Ya begitu, banyak. Kalau kamu ngeliat teman saya nih sekarang, emang ada yang harum nggak dari dia? Apa yang diinginkan? Iya, aku kenal dia saya. Tapi sekarang harusnya lebih kuat ya. Harusnya. Emang apa sih yang menarik dari teman saya ini sampai diincar? Stop ya. Banyak yang tertarik ya karena dia mungkin seger gitu. Seger gitu. Apa ya istilah yang banyak orang tahu. Wagyu A5. Suka udah tertarik Punya ya. darah yang manis. Oh. Tapi saya yakin mereka tidak akan bisa. Kenapa, Anda? Seperti itu. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Mengganggunya saja yang keras. Enggak. Tapi ya hanya cukup itu saja. Hmm. Apa yang mereka bilang itu omong kosong, bawa. Nggak akan bisa. Apa itu? Sejauh itu harus dengan tekun. Kenapa? Dengar gak sih? Dengan tekun. Ada suara. Mereka nggak suka ada kamu ya, Anda? Ya biarkan saja. Bau. Mereka Ketakutan. bagus dah. Mau mas saya katakan. Mau saya katakan. Bawa ke sana bisa Indah. Bawa yang jauh aja Tapi ini. mungkin kembali. Tapi ya jangan takut. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Baiklah. Indah, thank you Indah. Sampai jumpa di Dadah kantor. Ya. Indah. Saya di bawah saja. Iya. Iya. Dadah Indah. Dia langsung bau nyengat loh, aneh loh. Pas si Indah masuk bau nggak enak, tapi nggak busuk, tapi wangi, nggak enak nyengat gitu, tapi nggak enak, ngerti nggak sih? Tapi wangi, tapi nggak enak. Kalau yang tadi gue kameranya tadi nangkep gue mau muntah. Pasti ketangkep sih harusnya. Itu tadi gerak. Iya. Enggak. Tadi. Terus ada bunyi. Dek, lu denger gak sih? Enggak. Gue fokus sama Indah gue. Lu gua aja yang sambil ngawang denger. Jadi Lu denger, Win? mereka dibawa kemana? Lu mochi ketakutan. Mereka dibawa kemana, Dek? Mereka lagi diajak-ajakin sama Indah. Ke Sini. Kayak langsung patuh gitu. Anjir. Indah sih Coba. yang makanin itu kan? Coba auranya udah. Iya lagi. gimana Ki? Lu ngerasa Udah agak plong gitu. Tapi Tadi kan kayak di mendekat bawah gitu. pasti nanti kita Oh, mereka di bawah dulu ke bawah, iya. kenapa emang? Jadi dia dibawa ke bawah. Tapi mungkin Indah tahu caranya sih Hmm. untuk bawa mereka. Gue tadi sambil nyoba komunikasi sama Indah tuh,
cobain dah cari tahu. Mungkin kalau udah itu cari tahu gue bisa ngerti atau bisa nolong gitu. Begitu. Tapi yang bener yang disebut Indah sebenarnya. Mau mereka usaha gimana juga, elunya nggak akan kena tarik juga sukmanya. Jadi lu nggak usah takut. Apalagi Ya, sholat lu segala macam betul. kan. Itu cuma ya biasa. Gertakan aja sambel ya, gertak sambel mereka. Ya gayanya mereka kan sama kan gitu-gitu. Kali mungkin ketika lu emang lagi sial-sial banget, di situ momennya mereka. Iya iya lagi. Gimana perasaannya setelah ngobrol sama sosok tadi terus ada Indah? Beda sebenarnya, sama-sama Ya nggak enak sih, nggak ada yang Nggak enak. enak. Iya. cuman yang pertama itu gue ngerasa intimidasi banget dan nggak enak banget, nggak nyaman, bau enak, tiba-tiba mual. Itu yang lu Nah, rasain si ketika diganggu. Ya si Indah datang, cuman ya gue nggak ngerasa intimidasi, cuman baunya juga nyengat, tapi bau yang wangi nggak enak, yang nusuk ke hidung gitu, kayak gitu. Tapi emang mukanya juga serem, Mukanya serem males banget. juga. Kunti versus Tapi Kunti. dia nggak mention. Iya. Lu denger apa? Belum, boy. Belum. Itu ada salah satu project juga yang belum kita announce lah. Oh, Gitu. itu nama entitas. Iya. Oh. Jadi kita akan jadi Ghostbuster, anjay, dengan Penangkap hantu. penangkap hantu. Nantilah itu belum sempat kita announce. Nah, tapi gue masih penasaran sih sama sosok yang lain. Yang anak kecil terutama. Bisa ngomong nggak sih kayaknya? Kayaknya enggak deh. Coba aja. Tapi Coba kalau aja. nggak ngomong, Tapi udah dibawa Indah belum? bisa gua tarik. Ada ini nggak sih? Tunggu. Bisa. Nenek yang kebaya merah? Ada. Itu dia Bentar. Itu nenek. nggak tahu itu apa gimana, itu salah satu sosok yang menurut gua ikon di kosan Jogja itu. Nenek yang kebaya merah itu kan merangkap juga sama si pocong. Bareng terus dia. Iya, tapi dia yang selalu masuk ke mimpi gitu. Oh, yang gua terakhir lihat ada dia di sini. Iya. Si nenek di sini. Lu pernah mention? Heeh. Oke. Gua cari tahu dulu. Gue soalnya pernah ngobrol juga itu dulu, dan dia itu pernah selalu bahasa Jawa waktu itu, ngomong pokoknya kayak gue di bawah, dia di atas sini ngeliatin gue dari bawah, ngomong pokoknya intinya raga gue udah ditunggu di papan apa gitu, itu pakai bahasa Jawa waktu itu. Papan apaan? Nggak tahu, papan persembahan atau apa. Dan itu selalu diulang-ulang. Jadi kita itu mau ngedatengin salah satu ikon yang apa ya, sosok yang menurut gue udah sering banget gue ceritain, karena dari pertama waktu gue ngekos di Jogja sampai di sini pun dateng, dan bahkan anehnya adalah masuk ke beberapa orang yang baca dan nonton video gue, bahkan sampai ke mimpi gue sering banget. Sering. Dia Dan ngasih pesan apa? dan anehnya adalah ngasih lihat itu dulu kosannya bentukannya apa, bekas apa, ada tragedi apa. Ada tragedi apa? Bisa lu ceritain? Jangan. Oke. Gitu. Oke. Oke, siap. Udah dapat linknya lo. Udah. Nah, lo yang tanya ya, lo yang kepo nih. Oke, gue serahkan nama lo. Gue nggak tahu masalah background story-nya. Oke, kita akan coba mediasi. Lu juga boleh ini Pak, konfront dia. Siap. Agresif emang. Agresif aja. Lu Enggak. marah aja. Tapi lo agresif dia. Enggak. Tapi dia negatif ya. Gue kira ngelindungin. Enggak, lu marah aja. Kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak dari awal, apa ya? Bukan dari awal. Kenapa enggak dari dulu? Terus kenapa enggak back up? Ya, kenapa ngikut? Ngikut doang gitu, ngapain? Jadi dia selalu ini. Oh iya, nah itu gue dengar dari luar. Ya enggak, dari sini Pak. Iya, dari bawah maksudnya, bukan dari ruangan ini. Mereka lagi ngapain sih? Indah. Oh, Indah. Si Indah lagi gebuk-gebuk. Oke. Langsung beda. Awalnya beda. Kowe sopo, nenek? Kamu ingat saya?
Kamu maunya apa? Dari di tempat sana sampai sekarang kamu mengganggu saya. Nggak usah nyari tahu. Kenapa nggak boleh nyari tahu, Nek? Oh, Kalau nanti sudah selesai, baru saya pergi. Saya tidak tega. Oh, selesainya itu maksudnya gimana, Nek? Ada lagi tuh suara di bawah. Mereka harus berhenti. Oh, mereka harus berhenti. Yo, Jadi nenek ini menjaga Kiki apa gimana, Nek? atau ikut mengganggu saya untuk mendapatkan sukma saya. orang kepikiran ganggu-ganggu. Hmm. Tapi mereka itu tidak main-main. Saya tidak tega saja. Mereka udah sering melakukan ini kepada manusia lain, Nek? Banyak. Siji, Jarmi. Banyak. Lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Oke. Dan dia, si teman saya ini incaran utamanya, Ki? Apa gimana? Oh, banyak incarannya juga. Kenapa, Ki? Rambut kayak ada yang narik. Nenek mau kasih pesan apa, Nek? Kenapa waktu itu nenek ngomong pakai bahasa Jawa kalau raga saya sudah ditunggu di tempat persembahan? Rogomu di situ. Jadi, Rogomu, Raganya. Jati. jadi Ada yang yang dijadikan persembahan gitu. Ditunggu mereka. Tapi saya tidak tega itu. Jadi dia udah dipersiapin gitu ya, raganya gitu. Raga kan lu di sini. Sukmo. Sama Rogo itu. Kalau itu terjadi, apa yang mereka dapatkan, Nek? Jadi seorang itu sudah mengharap semua yang murni akan menjadi makanannya begitu. Ada pertanyaan lagi? Ayo. tidak. Mungkin kenapa nenek bisa masuk ke mimpi orang-orang yang baca cerita saya, yang tahu cerita saya? Kenapa nenek iseng ke mereka? Mereka yang terlalu mencari tahu. Narik energi. Terlalu ingin ikut begitu. Nenek di sana sebagai apa, Nek? Kalau nggak salah tahanannya juga sih. Saya sudah dibuat tidak bisa apa-apa, jadi saya tidak bisa bantu. Oh. Makanya saya tidak tega, ya saya kadang menutupi kamu. Jadi nenek di sana ditahan juga ya, Nek? Itu dulunya sangat kelam gitu. Oke, Nek. Juga keinginan si orang itu jahat. Dia ngilmu apa sih, Nek? Nanti saya beritahu lagi. Sudah waktunya saya kembali. Oke, terima kasih, Nek ya. Assalamualaikum. Itu Gimana Ki? nggak, pas neneknya cerita sedih banget karena emang dia tuh
tahanan juga. Oh. Dan kepalanya kan agak buntung ya. Itu perihnya langsung kerasa. Iya. Lu tadi denger nggak? Iya. Pocong siapa? ya? Iya nggak sih? Yang di bawah Pocong. gitu. Siapa? Gue nggak tahu. Enggak, gue ngerasa kayak ada. Iya. Kalau gue ngerasanya gigi. sekelebat. Tolong. Gila, gila dia belum sampai denger anjir. 2 minggu lagi. Pak, sumpah di sini gue nggak main-main. Ada sosok yang pengen lo ini lagi nggak deh? Lu ada emosi banget nggak ke satu sosok di sini selain yang tadi cak? Sih semuanya lah. Maksudnya yang anjing. Lagi udah. drop pun lu Iya masih itu ganggu. salah satunya si cewek merah sih. Cewek baju hitam itu sih. Kalau nenek tadi bukan gaun merah, lebih ke Daster ya? Kebaya. ini kan Darah. intinya warna Dia itu ngasih back flash ya di mimpinya. Iya. Sering lah. banget pas zaman perang itu. Oh, jadi itu Iya, tempat dia tuh lagi nyabit bawa ini kan. Nggak salah apa-apa, tiba-tiba digerak. sama warga situ. Enggak, sama perang. Sama perang. Heeh. Oh, terus Belanda. arwahnya dijadiin. Nah, itu nggak tahu kalau itu. gue yakin mereka di si nenek ini di situ Pokoknya semua yang menyaksikan semua yang di sekitar kosan gua itu ke apa ya? Ketarik. Nggak bisa keluar lagi. Tuh kayak gitu nggak bisa ditolong tuh, Dan. bisa sebenarnya bisa Dan cuman, banyak banget. Tapi nyari masalah. ya dan ini pun kalau di rukyah satu persatu pun agak sulit apanya ya, Ngebersihin ya. bukan membersihkan sebenarnya. Mereka ya bisa dikalahkan ketika bener-bener kitanya nggak mikirin duniawi lagi. Duniawi lagi. Sulit dong. Ngeri juga. Gitu. Tapi setidaknya lu masih sholat, masih berdoa, masih apa. Iya lagi. Ya. Tapi ya gue yakin sih lu pindah meskipun bakal ada gangguan, tetap nggak separah di sini. Oh gitu. Iya. Kenapa di sini parah? Dia udah nancepin sesuatu sebenarnya. Nggak, portalnya itu pak. Oh, udah kebuka. Mereka tuh gampang keluar masuk kayak Iya. dari Jogja ke Mungkin, sini tuh beberapa sekian iya. detik gitu. Mungkin portal kebentuk pun karena gua lama tinggal di sini. Iya, Waktu iya. gua awal-awal tinggal di sini pun ya belum terlalu belum intens. separah ini. Ada beberapa cuman belum separah ini. Dengar nggak? Di belakang mochi anjir. Ada suara apa? Banyak suara-suara loh guys di sini guys. Tapi intensitasnya paling banyak di bawah sih dari tadi gue lihat. Iya. Gue denger kletak kletak kletak. Diketawain setan lagi. Itu siapa lagi? Nggak, ini dari luar sih sebenarnya. Oh, Sekitaran sini jadi rame ya. Gue Nanti ngerasa gua- ada something sih di sini sih. kok bayangannya? Oh enggak, bayangan Tadi gua ngelihat ada merah sih. Zet. Tapi gue ngerasa emang di sini nih hawanya ada. Gimana deh? Dulu ada sosok lagi. Nah ini ada sosok yang masuk. Sumpah tadi denger gak sih suara? Siapa nih? Nggak mau, yang ini kayak serem banget dah. Assalamualaikum. Salam halo, dengan Abah? siapa? Abah. Halo Abah. Datang lagi Abah. Lulur Hidayat. Oh, oke. Abah, apa sih? Ada pesan. Oh, ada apa? Di sini teman saya keganggu, Bah. Ya, saya katanya sukma saya Mau ingin diambil. diambil dari beberapa mereka dan dari sana lah, tempat sana. Ini gimana ya cara biar tidak terjadi sesuatu? Harus dibersihkan dengan mandi nanti kalau mau saya beritahu cucu saya. Itu bisa sekaligus Energi negatif ya semuanya, Bah, semuanya. Sumpah tadi ada yang nongol. Di sini banyak rame ya, Bah ya. itu mereka mengapa seperti itu agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sholat terus lu, Ki. Iya, amin. Jadi apa yang mereka
Ya anggap saja mereka sedang bekerja gitu. Sedang bekerja. Bekerjanya tuh gangguin lu. Ada tujuannya. Tidak usah takut. Iya, iya. Jangan terhambat oleh iblis syaitan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hati kita, itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Gitu. Siapa? Jangan naruh rasa takut kepada mereka yang tidak patuh kepada Allah. Iya. Insya Allah, Bah. Itu yang di bawah enaknya diapain, Bah? Nanti saya urus tuh temanmu juga tahu caranya. Baik, Bah. Ada pesan lagi, Bah? Abah. Percaya bahwa Allah juga sudah berjanji Iya. akan menjaga semua umatnya Iya. dari hal-hal buruk. Rajin-rajin berzikir saja, berdoa, perbaiki sholatmu. Baik, terima kasih Abah. Kamu jangan takut saya, emang saya seperti ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeri. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi sosoknya nggak serem kan, Abah? Yang lu rasain apa? Abah? Lebih apa? Tinggi ya. High level. Iya, kayak High level. aduh gue kayak Kayak sungkan gitu ya? iya. Ceramah. Ceramah? Tumben gue bisa denger. Oh, Dikit. karena ceramahin lu juga, Cok. Iya. Disuruh rajin sholat lu sama Abah. Ya Allah. Maaf ya Allah. Oke. Baiklah. Lu ada yang mau lu curhatin atau lu pengen Ya mungkin ini Share. adalah mungkin bisa dibilang terakhir orang-orang bikin konten di sini dan gue lumayan ke like ya. Kenapa selama ini diganggu, ini sampai nangis anjir. Terharu ya? Terharu. Kenapa sampai meneror segitu parahnya tuh ya dengan tujuan yang jelas. Jadi intinya ya mereka itu nggak asal neror, nggak asal iseng, tapi lebih ke bekerja. Ya. Mereka kerja doang. Tapi gue yakin lu akan terus gue yakin dia kuat sih, Pak. kuat? Karena kodamnya udah banyak banget gue lihat dan itu terlihat jelas di gue. Tuh. Gue bingung sama dia orang bajunya ada aja. Macan. Udah sih, macan. Ini Nyerokin dulu ya. Nyerokin dulu. Nyai dijadiin tameng. Astaga. Gue tuh ngeliatnya, ini baru pertama kali gue tuh biasanya ngeliatnya tuh di lukisan gitu kan ya apa jadi Baju Iki itu aneh-aneh semua. emang ini orang agak lain emang. Oke, kalau kayak gitu tamu jagat Kita masih di saksi mistis. masih di saksi mistis kita nih, Bro Kiki. Tapi gimana conclusion dari lo sebagai Kalau gue lebih ke mulai sekarang sih bisa lebih lu tahan aja. Pasti gangguan sebelum pindah ini makin keras. Meskipun dia entah itu di bawah Indah atau lain, tetap mereka bisa punya cara untuk kembali lagi ke sini karena portalnya sangat sangat besar untuk mereka, mudah gitu. Cuman jadinya lebih ke ketika mereka ganggu, tang balik, lu kasih zikir, lu kasih apa, gue yakin mereka juga lama-lama anjir nih. bikin kesel aja. Sampai keselnya itu gara-gara ya nggak ada anjing, kebal lagi nih orang nih, bete sendiri. Kamu juga orang kerja, Bro, gimana sih? Iya. Selain itu si sosok-sosok ini ya yang gua nilai emang sangat besar energinya, emang sulit ditangkal, tapi ya balik lagi mereka hanya menjalankan tugas. Dan gua masih nggak habis pikir sama si penguasa itu, si pemimpinnya itu bisa sekeras ini. Dan FYI ternyata yang diganggu nggak gue doang.
Nah, Banyak. ternyata banyak. Cuman kan mungkin ada yang nggak gua kenal ya. Jadi nggak bisa. Dan tidak seniat konten itu seperti Anda. Ya, itu. Karena bagus. Siapa kalau nggak ada Iki, siapa yang menceritakan cerita ini? Karena Betul. emang mungkin yang tahu Cerita ini cerita ini jadi aware. jadi aware. Oh, gitu. Heeh. Ngeliat kemana? Bukan kosannya, bukan apanya, kitanya yang harus dijaga. Mau Betul. dimanapun gitu loh. Dengan zikir, dengan lebih dekat dengan Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ataupun keyakinan kalian masing-masing. Betul. Gitu. Tapi jadi umroh Ki. Umroh bareng nih, lu katanya berdua mau umroh. Jadi kita akan umroh bersama-sama. Insyaallah, insyaallah. Iya. Kalau apa lagi? Kalau ada rezeki. Amin. Niat baik itu pasti Amin. selalu ada rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, Dai, kata-kata terakhir dari lu mungkin maksudnya untuk nonton dan juga Iki. Teman-teman, jadi kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti Iki gini, kita diteror, kita dipermainkan oleh mereka, kita diganggu oleh entitas-entitas jahat gitu ya. Mungkin kita emang ngerasa capek, mental ngerasa digerus gitu ya, sampai bener-bener depresi, stres dan lain-lain. Bahkan ya kita pun nggak tahu tujuan arah tujuan hidup kita tuh, jadi nggak tahu harus gimana. Iya. Karena cuman diganggu sama mereka doang. Tapi percayalah, semua itu yang para jin-jin laknat ini lakukan itu tidak akan bisa berbuah manis buat mereka ketika kitanya percaya kalau kita lebih mulia dari mereka. Dan kita dekat dengan Tuhan. Betul. Iya. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Bro Kiki kan. Gue liat gila pajangan ituannya banyak bro, ada sejadah Itu juga. karena lebih takut ya. Jadi ditempel. Ustadz Faizar, silakan. Tapi mungkin ketika banyak hal yang sebenarnya belum dibongkar sama Kiki ya. Iya, banyak yang belum diceritain. Tapi itu mungkin di lain waktu, bukan di lain Iya. waktu, di saat waktu yang tepat lah. Betul. betul. Karena Dijagat mistis lagi. di waktu ini tidak tepat. Betul. Lu menjaga kestabilan sebenarnya. Iya. Biar tidak ada terjadi Yang huru-hara betul. Betul. secara dunia dan dunia supernaturalnya, ya kan? Betul. Oke, mungkin nanti mudah-mudahan di kosan yang baru nggak ada sama sekali, nggak ada gangguan, lu nggak ngerasain apa-apa lagi. Oh, soal cleansing gimana tuh? Tadi disuruh mandi. Mungkin nanti dia gua ajak ke salah satu tempat yang abah gua kasih tahu. Itu abah gua tuh dari dulu gua kan, dari dulu kalau pengobatan kayak serangan kayak gitu, ada salah satu curug lah yang harus kita datangin. Mungkin di Padang. nggak di Padang, nggak di Padang. Padang Pasya. Nggak di Padang. Salah satu curug. Oh ya. Lu suka mandi di curug nggak? Belum pernah. Udah pernah. Selendangnya hanyut. Pakai selendang deh. Bidadari jatuh. Ada salah satu curug dan mungkin nanti gua bakal hubungin ketika waktunya udah tepat. Cuma nanti ketika pindah kosan 3 bulan, lu nggak ngerasain apa-apa, lu Kita kasih tahu testimoni lagi. dulu. Betul. Gua nggak akan mampir dulu ke kosan dia. Tapi kalau nanti Biar ketika kita eksklusif Jadi interview ya. project ya. Project 10 bulanan. tapi setelah itu nanti kita bakal nyari tahu lagi. Kalau misalnya nggak ada gangguan, gua akan mencoba untuk membantu mengembalikan semua yang negatif itu ke tempatnya. Karena ketika itu gangguan sudah tidak ada lagi, berarti mereka sudah menyerah dan kita harus kembalikan sarinya ke situ. Betul. Begitu guys. So kita melakukan kesimpulan akhir, bukan kesimpulan akhir. Ada yang ketawa? Sumpah itu jelas banget. Ini Enggak tadi. Oh ini. Cuman Enggak yang tadi di belakang? situ. di belakang. Kayak Banyak sekali ya kayaknya ya gangguan di sini ya. lu denger nggak belakang lu? Semoga ada yang ketangkep. Oke, thank you sekali lagi buat Iki dan juga Hidai, Dukun Culture kita. Thank you. Dan Tamu Jagat, terima kasih sudah menonton. Dan mungkin ini adalah perjalanan terakhir Iki di kosan ini. Iya. Kita tunggu perjalanan Iki selanjutnya di Selanjutnya. kosan Damn. selanjutnya. Oke. Kosan baru. damn. Tamu jagat tamu jagat semua pengen bercerita juga menjadi Yes. saksi mistis
kalian bisa langsung aja Saksi DM mistis. di Instagram kita. Nanti kita tampilin Instagram kita. Terus selain DM, kalau mau cerita panjang lebar bisa di emailnya. Email kita ada di sini. Jangan lupa juga untuk like, Komen, Subscribe. follow TikToknya Iki juga. Ya. Nanti Jagat TikTok Mistis. kita juga ya. Dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya di Saksi Mistis. Selanjutnya pastinya di rumah jagat kita. Sampai jumpa.